lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham ASII. Lalu lewat proyeksi dividen tahun 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham ASII. Tapi sebelum dimulai, saya punya info bahwa saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya sebut layak invest? Karena 3 sahamnya memenuhi 3 kriteria penting di bawah ini. Fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang layak invest ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 3 Maret, closing 6050. 6050. Oke. ASII ini Astra ya, dia perusahaan holding. Holding itu berarti di bawahnya ada anak usaha lagi, dan anak usahanya itu juga listing di bursa. Jadi namanya holding itu, kita kalau soal nanti bahas prospek nih ya, kan kriteria penting kalau mau memilih saham fundamentalnya, valuasinya sama prospeknya. Nah, untuk si ASI ini ya, karena dia holding berarti nggak bisa hanya ngelihat dari ASI-nya, karena pasti ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan di bawahnya. Yaitu itu intro aja gitu sebagai pembuka bahwa saham ASI ini tuh holding gitu. Perusahaan di bawahnya ASI ini yang listing ya di bursa: ASI, UNTR, AALI, ASGR, ACST, dan Auto. Ya udah, itu aja intronya, gitu aja. Kita mulai dari topik ekuitas. Ekuitasnya si Astra ya, ASI selama 2022 full 1 tahun, itu dia sekarang posisinya 192 triliun. Di mana 192 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa dilihat di tahun-tahun sebelumnya. Dan naik terus. Dari tahun ke tahun udah 3 kali berturut-turut naik. Ini naik 5% ya. 2019 ke 2020 naik 5%, terus naik 11%, terus naik 12%. Ekuitasnya aman. Sekarang kita masuk ke laba. Labanya di 2022 ya 28,9 triliun. Ini juga laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa dilihat tahun-tahun sebelumnya cuman 20,1 triliun, 16,1. Nah, ini 21,7. Jadi ini adalah laba terbesar. Jadi labanya terbesar selama 4 tahun terakhir. Ekuitasnya membesar juga dan bahkan juga terbesar selama 4 tahun terakhir. Jadi bisa disimpulkan fundamentalnya si saham ASII ini adalah mewah. Oke. Fundamental kan dilihat dari ekuitas dan laba. Nah, ini labanya meningkat, ekuitasnya membesar, berarti fundamentalnya mewah. Oke. Sekarang kita masuk ke valuasi ya. Tapi sebelum saya masuk ke valuasi, ini udah menit ke-3 mau menit ke-4 dan Anda masih menyimak. Saya anggap mungkin ada yang menarik dari video ini, entah gaya saya atau mungkin cara penyampaian atau mungkin template Excel-nya enak dilihat. Apapun itu, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis ASII di komen. Jika banyak yang melakukan like video ini dan tulis ASII di komen, itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Dan kalau dari sudut pandang algoritma YouTube, itu memungkinkan video saya muncul paling atas kalau makin banyak yang ngelakuin 2 hal tadi. Gitu aja. Terima kasih buat Anda yang udah ngelakuin like videonya dan tulis ASII di komen. Oke, kita lanjut. Investor banyak jurusnya dalam ngitung valuasi sebuah saham. Nah, saya adalah investor yang menggunakan proyeksi dividen. Ya, proyeksi dividen yang saya pakai adalah proyeksi dividen tahun 2023 ini. Gitu ya. Oke, kita masuk. Dividen. Dividen ada 3 istilah kalau misalkan ngomongin dividen. Dividen itu adalah bagi-bagi keuntungan perusahaan. Nah, keuntungan perusahaan itu
gampangnya disebut EPS. Dari keuntungan ada dong yang dibagiin ke investor, yang dibagiin ke investor, yang diterima investor namanya DPS. Nah, berapa persen nih yang diterima sama investor dibandingin keuntungan si perusahaan tersebut, itu namanya DPR. Oke, kita masuk ke case. 2019 si ASI ini punya keuntungan 536, dibagiin ke investor 214, maka DPR-nya 40%. 214 itu 40%-nya dari 536. Jadi ngomongin dividen, simpelnya, rangkumannya, summary-nya itu adalah kita ngomongin DPR-nya aja. Di 2020, ini DPR terkecil ya, selama 3 tahun terakhir, cuma 29%. Dan ini wajar, lagi pandemi. Di 2021, DPR-nya 48%. Nggak serendah 29% dan lebih tinggi dibandingin 2019. Jadi kayak mungkin ini balas dendam gitu ya. DPR-nya balas dendam karena 2020 DPR-nya cuma 29%. Nah, sekarang PR kita, nih kotak biru. Berapa DPR-nya si ASI di 2022? Ya. Maksudnya berapa DPR untuk keuntungan ASI 2022 gitu yang akan dibagikan di tahun 2023. Saya bikin 3 skema. Skema pesimis saya dia 29%. Pesimis nih ya. Kenapa 29% saya jadikan pesimis ya? Karena di 2020 dia pernah nih DPR-nya cuma 29%. Skema optimis saya, skema percaya diri saya, dia setidaknya bagian di angka 40%. Dan skema optimis saya, siapa tahu dia bagian 48% lagi seperti tahun 2021. Jadi di sini saya akan pakai angka 40%. Ya. Nah, keluar nih. Kisaran harga murahnya si ASI ya 2.860, wajarnya 4.290, mahalnya 5.720. Jadi kalau pakai sudut pandang proyeksi dividen tahun 2023, maka si ASI ini valuasinya udah mahal. Kenapa? Karena harga wajarnya aja cuma 4.290. Udah kelewat 29%. Dan mahalnya ada di 5.720, udah kelewat 5%. Jadi kalau Anda baru mau masuk nih, kalau Anda nanya ke saya nih ya, pendapat saya pribadi nggak usah. Mendingan cari saham yang lain. Kalau Anda baru mau masuk, ya selesai itu ya. Nah sampai detik ini, setidaknya 2 janji awal saya di awal video tuh udah saya penuhi nih. Saya udah ngasih tahu fundamentalnya, ya, yaitu mewah karena labanya meningkat dan ekuitasnya membesar. Saya juga udah sampein valuasinya udah nggak murah. Ya, jadi kesimpulannya kalau baru mau masuk, kalau ditanyain ke saya, ingat sekali lagi kalau ditanyain ke saya akan bilang skip aja, cari saham yang lain. Tapi beda ceritanya kalau mungkin Anda udah beli duluan dan posisinya nyangkut, atau udah beli duluan tapi mungkin terlalu cinta sama ASI dan pengen ngehold aja gitu. Nah, kalau untuk 2 orang yang tadi ya, yang mungkin udah terlanjur beli dan nyangkut, atau udah terlalu cinta sama ASI dan nggak niat cuman megang dalam periode 1 tahun ke depan. Nah, saya punya tambahan materi lagi, tambahan perhitungan, bahwa saya punya perhitungan kalau seandainya ngehold ASI ya, plannya itu adalah 2 tahun ke depan. Plannya sampai 2024, dimana di 2024 berarti bagiin EPS tahun 2023 gitu ya. Nah, mari kita hitung ekuitas tahun 2023. Mari kita berandai-andai berapa perubahannya. Di sini saya akan pakai angka terendah, tapi bukan yang tahun 2020, karena 2020 kan pandemi ya. Anggap aja di depan nggak akan ada pandemi lagi ya dalam waktu dekat. Jadi saya akan pakai yang terendah 11%. Lalu book value ini untuk mencari kira-kira kalau turun separah-parahnya ASI itu ke berapa gitu, untuk menghitung resiko. Di sini saya akan pakai terendah, PBV terendah saya akan pakai di 2021 yaitu 1,28. Nah, sebelum lanjut saya pengen bilang nih. PBV 1,28-nya ASI ya, sekitar nanti di tahun kalau nyampe ngehold sampai 2024
itu tuh PBV 1,2-nya ASI itu ada di 6.700. Jadi kalau masuk di harga sekarang ini udah hampir nggak ada risiko. Kenapa ya? Harga sekarang 6.000. Kalau niat sampai ngehold 2 tahun ke depan, PBV terendahnya ASI ya, yang kita pakai di sini 1,28, di mana 1,28 adalah rata-rata terendah selama 4 tahun terakhir, yaitu di tahun 2021. Maka ini udah hampir nggak ada resikonya. Karena PBV 1,28-nya ASI aja ada di 6.700. Oke. Nah, sekarang laba tahun 2023 berapa? Kita pakai aja 25%, sama ya. Kita pakai angka yang terkecil. Tapi karena ini jaraknya agak jauh, kalau ini kan 11 ke 12 ya beda 1% gitu ya. Kalau ini 25 sama 43, saya pakai rata-rata aja. Jadi sini saya pakai 34%. Di atas 43% saya nggak tahu, atau bahkan sama dengan 43% saya juga nggak tahu. Tapi kalau pakai minus 26 ini kayaknya udah hampir pesimis banget. Dan pakai 25 jaraknya terlalu jauh dengan 43, jadi saya pakai tengah-tengah aja, yang dimana ini adalah rata-rata, saya pakai 34%. Lalu dividennya kita anggap aja juga 40%. Oke, keluar nih. Sekarang fokus ke bagian sini. Nah, kalau misalkan Anda yang udah beli, udah lagi nyangkut, saya nggak tahu nih nyangkutnya Anda berapa nih ya. Makanya nanti Anda akan bisa mempertimbangkan sendiri. Saya nggak tahu nyangkutnya Anda berapa. Tapi kalau Anda berencana megang ASI untuk sampai tahun 2024 ya, 2 tahun ke depan, itu secara resiko penurunan harga nggak ada. Karena kalau dari PBV terendah aja itu ada di 6.700. Di mana 6.050 di harga sekarang itu ke 6.700 aja naik 11%. Beda ceritanya misalkan di sini harganya 7.000 misal ya. Misal harga 7.000. Nah, berarti kalau sekarang harga 7.000, terus rencana megang hold 2 tahun ke depan, di mana PBV terendah adalah 1,28, berarti resiko penurunannya minus 3,6. Kalau sekarang harga 7.000. Nah, sekarang kan harganya 6.050. Jadi ke PBV terendah untuk harga value ASI di 2 tahun ke depan itu justru malah naik. Jadi bisa dibilang gak ada resiko. Nah, tapi yang hampir pastinya ya, selama 2 tahun agak hampir pastinya Anda dapat pendapatan dari dividennya aja udah 11%. Jadi kalau Anda masukin 100 juta nih sekarang jebret ya, Anda masukin 100 juta nih sekarang nih kasih. Kira-kira sampai 2024 ya, sampai 2024 dia ngebagin dividen hasil keuntungan 2023, Anda dengan masukin 100 juta aja Anda udah dapat 11 juta dari dividen. Dari capital gain-nya, resikonya ada nggak? Kalau makanya acuan PBV 1,28, Anda juga nggak ada resiko. Karena justru menuju 1,28-nya aja dia lebih tinggi dibandingin harga sekarang. Jadi bisa dibilang kalau ngehold ASI sampai 2 tahun ke depan itu hampir nggak ada resikonya. Ya, tapi kalau mau beli sekarang dan berencana ya mungkin sampai pembagian dividen, atau mungkin cuma sampai sampai pembagian dividen 2023 ini, ya nggak layak masuk. Ya, layak masuknya kalau buat sampai 2 tahun ke depan, atau layak ngeholdnya atau sampai 2 tahun ke depan. Nah, sekarang pertanyaan, Anda nyangkutnya di berapa persen? Itu saya nggak tahu. Kalau dari resikonya harganya nggak ada, kalau dari dividennya kira-kira Anda lanjutin ngehold 2 tahun pun Anda dapat 11%. Jadi saya balikin ke Anda, mau ngehold atau mau nge-cut loss terus pindah ke saham yang lain, itu terserah Anda. Gitu ya. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini, silakan subscribe channel Saham Nyantai, sebuah channel YouTube yang independen, yang tidak FOMO dan tidak tebar fear. Bagaimana saya ngomongin ASI, apakah FOMO apa tebar fear? Semoga enggak ya, karena semoga netral. Yang paling saya nggak suka, yang maksudnya bukan saya paling nggak suka, yang kalau ditanya apa yang nggak suka dari ASI ada investasi di Goto. Kalau Anda cari analisa Goto di channel Saham Nyantai ini, Goto wah jelek banget dah pokoknya. Jelek banget, Anda bisa tonton sendiri, itu analisanya panjang, intinya menjelaskan betapa jeleknya Goto secara fundamental. Nah, ini si ASI ini ada invest di Goto. Jadi kalau Anda tanya ke saya pribadi, ASI ini baik-baik aja sebenarnya di mata saya ya. Bahkan untuk ngehold 2 tahun ke depan,
itu hampir nggak ada risiko. Tapi yang saya nggak suka itu adalah dia invest di Goto. Dia invest di Goto mungkin bukan ngincer dividen atau mungkin bukan ngincer capital gain ya, tapi pasti ngincer database gitu. Tapi ya personal saya itu nggak suka aja karena Goto jelek banget menurut saya gitu. Oke, jadi dia invest di Goto adalah untuk membuat database-nya jadi duit buat dia, bukan dia dapat keuntungan dari investnya di Goto gitu. Dan itu saya nggak terlalu suka aja gitu. Itu personal aja gitu. Ya gitu aja. Silahkan subscribe channelnya, dan sebagai pengingat saya punya bocoran 3 saham yang like invest. Yang fundamentalnya mewah ya, kayak ASI ini. Labanya meningkat, ekuitasnya membesar, dan valuasinya masih murah. Kalau ASI ini kan kalau mau baru dibeli sekarang di harga sekarang kan udah nggak murah, dan prospeknya cerah. Silahkan akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.